Yep, kali ini eh, kita dapat servisan TV dengan gejala yaitu gambar itu kekuningan ya, dan ini bisa dipastikan bahwa kerusakan ada di tabung CRT-nya ya. Jadi kita akan coba untuk menembak, banyak sebutannya ya, menembak atau mereset atau merestore ya, suka-suka kita nyebutnya ya. Ada yang nyebutnya door tabung. Dan di sini akan saya tunjukkan cara yang paling sesederhana mungkin supaya gampang untuk difahami apa sih sebenarnya nembak tabung itu gitu. Oke, langsung saja ikuti caranya ya. Sebelum kita melakukan tembak tabung, kita harus mengukur emisi dari pin-pin CRT tersebut, yaitu RGB, itu untuk menentukan pin yang mana yang emisinya sudah lemah. Untuk itu kita memerlukan sebuah trafo. Sebuah trafo yang bisa mengeluarkan tegangan 6 volt AC. Sedangkan ukurannya itu basing ya, bisa 2 ampere, 3 ampere atau 5 ampere pun bisa. Yang jelas keluarannya hanya 6 volt saja, 6 volt AC. Kemudian dari trafo ini kita beri kabel seperti ini ya. Dan ujungnya ini kita berikan soket atau bekas soket yang sudah tidak terpakai, soket RGB untuk keperluan pengetesan. Oke, langsung saja kita tes ini trafo. Kita colokkan ini listriknya, listrik AC PLN. Kita tes ada berapa volt ini. Ya, di situ 7,5. Tidak apa-apa, masih aman. Walaupun di sini tertulis 6 volt, ternyata voltasenya 7,5. Mungkin karena tegangan PLN sedang tinggi ini, posisi siang hari ya. Jadi tegangan sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan primer. Jika PLN tinggi, otomatis ini meninggi. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita tes di CRT ya. Untuk itu kita lepas dulu soket CRT ini. Kemudian kabel yang sudah ada tegangan tadi kita pasang di pin header ya. Pin header di sini nomor 3 dan nomor 4. Ya. Setelah kita beri tegangan di pin header ini, maka otomatis CRT ini menyala. Ya, CRT ini menyala, kemudian kita ukur emisinya dengan menggunakan avometer analog ya. Kita pakai 10 kilo. 10 kilo, kemudian kita tes. Probe ini tidak boleh terbalik. Probe hitam ini kita tempelkan ke G1. Kemudian merahnya inilah yang kita pakai untuk mengetes RG atau B.
untuk menentukan manakah yang harus ditembak. Ya, ini R, sekitar simpangannya 50% ya. Ini G, sama 50%. Kemudian B, ya terlihat B yang paling rendah. Untuk itu kita akan menembak bagian B-nya saja. Ya. Untuk langkah penembakannya kita gunakan bohlam, lampu bohlam 15 watt. Kita buat bohlam seperti ini. Bohlam inilah yang akan kita pakai untuk menembak. Jadi rangkaiannya hanya seperti ini. Ini kabel AC, kabel untuk ke PLN. Ya. Ujung kabel PLN ini langsung kita pasang ke piting lampu, dan ujung satunya kita buat seperti ini, dan sama juga dikasih bekas soket CRT ya, seperti ini. Kemudian fitting dari lampu ini juga seperti itu, yang satunya ke listrik, yang satunya kita berikan kabel seperti ini. Ya, hanya seperti ini. Sehingga jika kita tempelkan maka lampu ini akan menyala. Oke, langsung kita coba dulu ya. Kita kasih tegangan. Ya. Jika ini kita tempelkan maka ini akan menyala. Karena ini sudah saya kasih selubung ya. Selubung menggunakan kabel head. Jadi seperti ini. Maka dia akan menyala. Ya. Nah, dengan alat inilah kita akan menembak tabung, yaitu dua buah kabel ini dipasang bolak-balik tidak apa-apa. Yang satu kita pasang ke, sebentar ya, ini tadi kabel untuk heater masih terpasang ya. Kemudian kabel untuk nembak ini kita pasang ke G1, dan yang satunya ke blue ya, seperti ini. Kemudian kita beri arus, sebentar, taruh di sini saja ini ya. Ya, kita beri arus dari bohlam tadi. Ya, kita beri arus. Lampu ini tidak akan menyala selama heater ini tidak diberi tegangan. Ya, seperti itu teorinya. Jadi pemasangan ini kita pasang secara seri ya. Kita seri dengan bohlam CRT tersebut. Oke, kemudian barulah heater ini kita beri tegangan juga. Jadi langkahnya seperti tadi ya. Bohlam ini kita beri tegangan dulu, kemudian barulah heater atau trafo ini kita beri tegangan. Ya. Ini CRT mulai menyala. Nah, ini bohlam langsung menyala. Kita tunggu saja. Kita matikan lagi trafo. Kita colok kembali.
Kita tunggu sampai bohlam kembali menyala. Karena kita tunggu lama bohlam tidak menyala, maka kita cabut semua listrik, baik listrik bohlam maupun listrik trafo ya. Kemudian kita naikkan tegangan untuk heater ya, yang tadinya 6 volt kita naikkan ke 9. Ini terpaksa kita naikkan karena dengan menggunakan 6 volt dia tidak bisa menyala bohlamnya. Oke, setelah kita beri 9 volt, kita coba lagi, kita colok listrik bohlam, kemudian kita colok juga trafo untuk keperluan heater. Ya, maka heater akan menyala. Ya, lampu pun perlahan menyala. Biasanya ini disertai dengan kilatan-kilatan di dalam CRT ini ya, untuk membersihkan kerak-kerak di dalamnya. Ya, sepertinya nyalanya sudah stabil. Seperti itu ya. Kita pun bisa mencoba ke pin yang lain yaitu R dan G. Karena ini yang tadi yang kita coba adalah blue ya, B. Kemudian kita coba ke G, langsung saja seperti ini. Ya. Dia agak berkedip-kedip, terang gelap, itu menandakan proses pembersihan dari kerak-kerak ya. Ya. Jika sudah dirasa stabil nyalanya, kita pindah lagi ke satunya, ke G. Ya, seperti itu. Kita diamkan saja hingga nyalanya itu stabil. Oke, nampaknya memang sudah stabil, sudah imbang antara R, G, dan B. Coba kita coba lagi B. Ya, yang B pun sudah menyala. Oke, jika sudah seperti itu, kita cabut listrik untuk bohlam. Sementara listrik untuk heater masih tetap tersambung, masih tetap menyala ya. Kemudian kita ukur emisinya. Kita ukur emisinya menggunakan skala 10 kilo. Ya, yang merah kita tempatkan di G1 seperti tadi. Kemudian merahnya kita pakai untuk ngetes R, G, B. Sebentar. Ya, nampaknya sudah imbang ya. Sudah imbang emisinya antara R, G, dan B. Dan perlu saya tegaskan juga bahwa kita hanya bisa mengukur emisi dari RGB tersebut jika pin heater ini diberi tegangan atau jika heater ini dalam posisi menyala. Ya, jadi jika heater ini tidak menyala atau padam, maka emisi ini tidak akan bisa diukur.
seperti itu ya. Pengukuran hanya bisa dilakukan jika heater menyala seperti itu. Oke, sepertinya sudah imbang, maka tegangan untuk heater ini pun kita cabut. Ini juga kita cabut. Kita tes hasilnya seperti apa. Kita pasang. Coba kita setel. Biasanya untuk hidup pertama kali dia ada semacam short ya. Itu normal, tidak perlu khawatir. Coba. Tanggap bersosialisasi dan punya rasa peduli. Dukung ia tumbuh hebat. Bebela Grow them Great. Yoga yuk. Oke, gambar tidak kuning lagi ya. Nih, counter pain free. Gambar tidak tampak kuning Nyeri otot dan sedikit kesel ya. semua warna sudah keluar. 45 tahun. Saat olahraga, kalau udah nyeri otot harus Walaupun memang tidak sebagus tabung yang masih baru, tapi ini sudah karena olahraga. Lanjut. termasuk bagus ya. Counter pain dipercaya selama 45 tahun. Timunas dan Bobo Ijo terus berkejaran. Padahal mau lebaran. Jangan lewat sini. Sampai Timunas harus keluarkan senjata pamungkas. Terasi. Akhirnya semua hidup damai selamanya. Inilah Ya. kisah Marjan merayakan kebaikan. Pakai hijab Bisa dikatakan normal ya. Warnanya, warna biru ada, Kan ada Clear Fresh merah juga ada. dengan triple anti-dandruff technology dan lemon ekstrak segar, sikat habis gatal, Masih lumayan lah. habis ketumbe. Oke, Clear Fresh Cooler. demikian tadi tutorial cara nembak tabung yang paling dasar ya, seperti itu. Mudah-mudahan mudah dipahami. Oke, sekian, terima kasih. Di setiap detak Ramadan. Jody, kamu kemana aja? Oke, kamu ngapain kesini? Aku nyariin Jody, tante. Hei, kamu tahu nggak? Kamu nggak pantas sama anak tante. Kenapa tante ngomong kayak begitu sih, Tan? Ya iyalah, makanya ada.